Selamat malam, sidang Jumat yang dikasih dan diberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Kembali kita bertemu dalam Renungan Malam edisi Rabu tanggal 7 bulan Juli tahun 2021. Sidang Jumat yang dikasih dan diberkati, bersama firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, yaitu dari Yohanes pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Bersama kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi sidang jemaat Tuhan yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman Tuhan yang ditabur pada malam hari ini dapat bertumbuh, berakar yang kuat, berbuah yang lebat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu jangan bermegah diri. Hal bermegah diri kadangkala menjadikan manusia sombong, angkuh, karena tanpa kita sadari kita bisa bermegah diri, dan pasti membuat kita memiliki sifat sombong dan angkuh. Dari mana kita tahu kita sedang bermegah diri? Ini bisa terlihat ketika kita mempunyai status sosial, tingkat ekonomi yang baik, kemudian kita mempunyai banyak bakat, mempunyai karunia, dan kita akan memperlihatkan siapa diri kita melalui berbagai macam kelebihan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, pasti tanpa kita sadari kita sedang bermegah diri untuk menunjukkan sifat sombong dan angkuh yang kita miliki. Mari kita lihat bersama firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita mengenai apa yang dikatakan tentang bermegah diri. Di sini diperlihatkan bahwa pada saat itu sedang diadakan kebiasaan oleh orang Yahudi, yaitu peristiwa Pondok Daun. Nah, ini merupakan suatu hari raya yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh bangsa Israel untuk memperingati bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun, dan ini juga merupakan suatu bagian ucapan syukur dari bangsa Israel atas panen yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Tidak lepas dari tentang perjalanan Yesus dan juga para murid. Mereka pun bersuka cita dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun. Namun, dalam perayaan ini, para murid-murid ingin mengambil kesempatan di mana mereka mau memperlihatkan, mau menunjukkan, atau memperkenalkan Yesus semakin luas. Maka dari itu mereka mengambil kesempatan, mereka meminta kepada Yesus supaya Yesus melakukan perbuatan yang besar. Kemudian Yesus juga harus tampil di depan umum supaya banyak orang yang melihat, maka banyak orang yang mengakui dia, dan ini menjadikan Yesus semakin terkenal, dan pastinya akan banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Secara manusiawi atau secara duniawi, ini merupakan suatu hal yang wajar. Mengapa? Supaya ini menjadi daya tarik, daya ikat banyak orang yang tahu, yang kenal, sehingga akan banyak orang yang mengikuti Yesus. Pun ketika kita mempunyai bakat dan karunia tadi, kita mau supaya kita dikenal. Jati diri ini menunjukkan bahwa kita ini hebat dan layak diakui. Nah, segala sesuatu pasti kita mau memperlihatkan supaya kita ini mendapatkan penghargaan, supaya kita ini dihormati. Namun ternyata
Apa yang dipikirkan para murid, apa yang dipikirkan duniawi, itu tidak sejalan dengan apa yang Yesus inginkan. Karena pada hakikatnya, Yesus datang ke dunia ini, dia mau menjalankan misi Allah. Dia mau menyelamatkan manusia. Dia mau mengajarkan tentang kasih, tentang keselamatan, dan anugerah. Dia hadir bukan untuk bermegah diri. Dia hadir bukan untuk dihormati, dipuja-puja. Namun dia hadir untuk memberikan manusia diselamatkan dari dosa. Nah maka sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, dari nas kita pada malam hari ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan bersama. Yang pertama ialah tidak perlu bermegah diri. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, selayaknya kita gunakan untuk menjadikan sebagai alat mendukung pelayanan kita di tengah dunia ini. Jadikan segala sesuatu yang kita miliki itu untuk kemuliaan akan nama Tuhan, bukan untuk bermegah diri. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Tuhan tahu dan Tuhan akan berikan yang terbaik. Tuhan akan membayar dengan setimpal apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Dan yang kedua, melalui peristiwa perayaan Pondok Daun, kita diingatkan bahwa bangsa Israel sudah dipelihara, dijaga dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Maka kita sekarang pun pasti Allah menyertai melalui Yesus Kristus. Kita akan senantiasa dipelihara, dijaga. Terkhususnya juga dalam masa pandemi COVID-19. Ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Tetapi mari kita yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Yesus Kristus telah hadir di dunia. Mari tetap bersabar, tetap andalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel yang bersungut-sungut saja, tetap Tuhan selamatkan. Apalagi kita yang ada pada saat ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Meteraikan itu dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan dan menerapkan dalam kehidupan kami tiap hari. Berkati, sertai, lindungi kami dalam istirahat malam kami. Biarlah kami memperoleh kekuatan, kesehatan, dibangunkan dengan kesehatan, dengan harapan yang baru di esok hari. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi dan menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.